Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh kelas 8? Semoga selalu dalam kesehatan dan keselamatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya maupun penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki pertemuan pertama pelajaran bahasa Inggris. Bagi yang sudah punya buku, silahkan dibuka bukunya halaman 5 sambil video ini dinonton. Bagi yang belum punya buku, mohon video ini disimak baik-baik. Jangan di-skip-skip ya. Dan insya Allah materi yang kita bahas untuk hari ini sudah lengkap. Oke, kita mulai ya. Unit 1, pay attention please. Sebelumnya Mem mau beritahukan. Jadi tujuan pembelajaran kita di unit 1 ini siswa mampu menggunakan ekspresi meminta dan memberi perhatian dan pendapat pada seseorang atau terhadap suatu hal, baik secara lisan maupun tulisan. Oke. Sekarang coba buka bukunya halaman 7. Nah, in this unit we are going to learn some expression. They are asking for attention, showing attention, asking for an opinion, and giving an opinion. Okay, let's have a look. The first one is expression of asking for attention. Jadi asking meminta, attention perhatian, meminta perhatian. Ekspresi meminta perhatian. Nah, di sini juga sudah ada Mem tuliskan ungkapan kalimat yang digunakan seseorang untuk meminta perhatian pada orang lain. Jadi, ketika kita berbicara pada seseorang, tapi orang itu tidak memperhatikan kita atau kita butuh perhatian dari mereka, maka ungkapan-ungkapan ini cocok untuk percakapan bahasa Inggris. Ungkapan ini cocok untuk kita gunakan. Oke, yang pertama, excuse me, I wonder if I could trouble you. Permisi, bolehkah saya mengganggumu? Kurang lebih seperti itu ya maknanya. Kemudian, may I have your attention please? Bolehkah saya meminta perhatianmu? Bolehkah perhatiannya? Seperti itu ya. Kemudian attention please, tolong perhatiannya. Kemudian silent please, tolong diam. Kemudian atau tolong mohon tenang. Kemudian excuse me, permisi. Sorry to trouble you and sorry to bother you. Ini kurang lebih sama maknanya ya. Maaf mengganggumu. Kemudian listen to me, dengarkan saya. Look what I have got here. Lihat apa yang saya punya. Seperti itu. Kalau ini look what I have got here ini dia ingin menunjukkan sesuatu. Nah, di sini tadi kan asking attention. Nah, sekarang showing attention atau cara merespon. Jadi, kalimat ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan perhatian atau respon kepada orang yang meminta perhatian. Jadi, ekspresi yang bisa kita gunakan seperti ini. Yes sir, yes ma'am, I see.
I see ini kalau secara literalnya saya, see melihat. Tapi kalau see ditaruh titik, I see maksudnya itu oh begitu. Kemudian tell me more about it. Ayo, ceritakan lagi. Atau terus. Kemudian yes, oh yes. Really? Benarkah? Atau bahasanya kita betulan. Nah, kemudian what is it? Apa itu? What is it? Apa ini? Kemudian sure, tentu. Yes, please, silahkan. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya. Di sini situasinya Aisar is sitting in the class, then Bilal comes. Aisar say, listen, I have got some news. Terus Bilal, what is it? We are going to have an English test today. Really? Ahmad told me just now. That's bad news. I did not study last night. Jadi di sini sudah bisa kita lihat atau identifikasi yang mana asking dan yang mana showing attention. Listen, I have got some news. Ini asking ya, meminta perhatian dari Aisar ini meminta perhatian dari Bilal. Dengar apa ya? Saya punya berita. Kemudian Bilal bilang, what is it? Merespon ya, we are going to have an English test. Kita akan ujian bahasa Inggris hari ini. Kemudian Bilal bilang lagi, really? Benar. Aisar bilang, Ahmad told me just now. Ahmad baru bilang tadi. Kemudian bilang, that's bad news. I did not study last night. Itu berita buruk. Saya tidak belajar tadi malam. Kemudian di contoh yang kedua ini, situationnya Fauzan is walking to the teacher's table. Excuse me, ma'am. Yes, why? May I go to the restroom? Yes, please. Di sini juga sudah kita bisa identifikasi yang mana asking dan yang mana showing attention. Excuse me, asking. Yes, why? Showing attention. Teachernya menunjukkan perhatiannya sama Fauzan. Kemudian yes please, ya silahkan. Showing attention ya, ini showing attention, yes please. Oke, jadi saling berhubungan. Oke, sekarang kita pindah ke expression of asking an opinion. Sama seperti sebelumnya yang tadi, asking meminta, opinion pendapat. Jadi meminta pendapat, ekspresi meminta pendapat. Membacakan ya. Ungkapan yang digunakan ketika kamu ingin meminta pendapat, pandangan, tanggapan, pikiran maupun perasaan orang lain terhadap suatu hal. Ekspresinya seperti ini. What do you think about misalnya what do you think about Ahmad? What do you think about Ahmad Nur? Misalnya temannya bilang, I think he's nice guy, but he's a little bit talk active. Dia anak yang baik tapi sedikit cerewet. Misalkan ya. Kemudian
Di sini juga ada what is your opinion. Oh maaf ya, Mem salah tulis ini. What is your opinion itu apa pendapatmu. Kemudian what do you feel about, kurang lebih sama semua. Kalau ini do you think ini dia lebih begini, apakah menurutmu. Misalkan contohnya seperti do you think math is easy? Kita bisa jawab yeah I think so atau I don't think so. Ya itu sulit, itu gampang, atau ya saya pikir itu tidak gampang. Seperti itu ya. Kemudian do you have any idea? Apakah kamu punya ide yang lain? Seperti itu ya. Jadi ekspresi yang bisa kita gunakan. Kemudian kita pindah lagi ke expression of giving an opinion. Jadi ungkapan yang digunakan ketika kamu ingin mengatakan atau memberikan pendapat, pandangan, tanggapan, pikiran maupun perasaan terhadap suatu hal. Giving an opinion, memberikan pendapat. Misalnya di sini I think noodles is not good for our health if we consume it every day. Saya pikir mie itu tidak bagus untuk kesehatan kita jika kita kalau kita itu mengkonsumsinya setiap hari. Kemudian in my opinion, pendapatku, in my point of view, kalau pandanganku, based on my opinion ini kalau menurutku, berdasarkan pendapatku. Kalau according to me, bagi saya I don't think ini bisa kita gunakan untuk menyanggah. Misalnya seperti tadi, do you think math is easy? Atau do you think English is easy? Kalau misalnya kita mau jawab, saya tidak agak sulit. I don't think so. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya lagi. Example of asking and giving an opinion. Di sini Andi, what do you think about English subject? Haikal, I think English are fun and interesting. I don't think so. For me it's challenging. Misalkan jadi menurut Andi, kalau English itu tidak fun dan interesting ya, tapi challenging menurut dia. What do you think about English subject? Menurutmu bagaimana mata pelajaran bahasa Inggris? Saya pikir bahasa Inggris fun, menyenangkan dan menarik, enjoyable. Andi jawab I don't think so. Saya tidak berpikir seperti itu. Saya merasa tidak seperti itu. Untuk kalau bagi saya it's challenging, itu agak sulit atau menantang. Kemudian di sini contoh yang kedua, Ilham mengatakan, Sigit, that's very nice jacket. Wow, you look great in it. Sigit, that's very nice jacket. Itu jaket sangat bagus. Kamu terlihat bagus dengan jaket itu. Kemudian Sigit jawab, I got it very cheap. Saya beli ini, saya dapat ini sangat murah. Bagaimana menurutmu? What do you think?
Irham menjawab, "It fits you nicely, and I love the color. Suits with your skin tone." Jadi, it's fine, it fits you nicely itu sangat cocok untukmu dan saya sangat suka dengan warnanya dan sangat cocok dengan warna kulitmu. Oke, I think enough for the lesson today. I hope you can understand what I have explained, and I do hope you can apply this expression in your daily life. Jadi, sampai sini saja dulu untuk materi hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. And thank you for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone.